Link to me? No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Perubahan ini mempunyai faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan unsur dalam masyarakat akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi sosial. Menurut Sarjana Swekanto menyatakan bahwa disorganisasi dan disintegrasi sosial adalah proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain 1. Pergolakan daerah. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dari kelompok tertentu terhadap pemerintah. Pergolakan ini banyak dilatar belakangi oleh ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa contoh penggolakan daerah yaitu A. Pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun berawal dari usaha Amir Syarifuddin bersama Front Demokrasi Rakyat pemimpinnya yang ingin menjatuhkan kabinet Hatta. Hal ini dilanjutkan dengan pembentukan politik baru, PKL, yang diketuai Musa dan Amir Syarifuddin sebagai sekretaris. B. Pemberontakan D1T2. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidaksetujuan mereka terhadap hasil perjanjian Renveli. Mereka menolak bergabung dengan pasukan di Siliwangi ketika melakukan hijrah ke Yogyakarta. Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renveli. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan RMS muncul ketika sebagian masyarakat Ambon menolak bergabung dengan Indonesia. Setelah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat bergabung dengan RI, pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Sutmakil. D. Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat dan Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi Utara. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda. Pada masalah otonomi daerah dan ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan dipimpin oleh Ahmad Husin, Dewan ini memproklamasikan berdirinya PRRI pada 15 Februari 1950. Pemberontakan Permesta yaitu hendak kebijakan pemerintah tentang sentralisasi ekonomi karena dirasa tidak adil. E. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa Barat. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Westerling. Mereka menuntut untuk tetap mempertahankan negara Pasunda yang ketika itu dibubarkan. Pemerintah rasa tidak puas ini dicetuskan lewat pemberontakan terhadap pemerintah. 2. Aksi protes dan demonstrasi. Salah satu bentuk proses adalah demonstrasi, yaitu tindakan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas. Ditinjau dan dari sudut pandang sosiologi, aksi protes dan demonstrasi merupakan alat kontrol sosial yang dapat membawa perubahan ke arah perbaikan karena kontrol dilakukan terhadap lembaga pemerintah secara terbuka. 3. Kriminal. Kriminal atau tindakan kriminal merupakan tindakan sosial yang disosiatif. Kriminalitas ditandai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang yang cenderung melawan hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal antara lain pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penculikan, pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pelanggaran sumpah, korupsi, intimidasi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya.
4. Kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja sendiri tidak hanya merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kejahatan, namun juga meliputi tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu perbuatan antisosial. Sifat kenakalan remaja juga bervariasi, dari kenakalan remaja yang bersifat iseng untuk mencari perhatian sebagai bentuk tindakan kriminal. Penyebab kenakalan remaja. Berikut adalah beberapa faktor penyebab kenakalan remaja. 1. Kurangnya nilai yang ditanamkan oleh orang tua. 2. Munculnya organisasi non-formal yang melakukan penyimpanan sosial. 3. Adanya usaha-usaha untuk mengubah keadaan agar sesuai dengan nilai-nilai remaja. Kenakalan remaja pada umumnya ditandai oleh 2 ciri berikut. 1. Adanya keinginan untuk melawan seperti dalam bentuk radikalisme. 2. Adanya sikap apatis yang biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap kondisi masyarakat. Kesimpulan, masyarakat merupakan suatu organisasi yang terdiri atas unsur-unsur yang satu kesatuan yang disebut sebagai sistem. Apabila dalam suatu sistem salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, maka keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Should I leave this all behind? The same things happen all the time. Can't get out of my mind. Doing things I shouldn't do. If you ask me, have no clue. Yes, I look happy.